Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 4 semester 1. Yang mana pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sikap amanah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang sikap amanah itu apa, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran sikap amanah, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Untuk tujuan pembelajaran kedua, siswa mengetahui contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Untuk tujuan pembelajaran ketiga, siswa dapat memahami hikmah bersikap amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran tentang sikap amanah. Anak-anak, apa itu sikap amanah? Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta, benda, maupun jasa. Dalam perilaku sehari-hari, kita harus senantiasa selalu bersikap amanah. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Anak-anak, ketika kita dipercaya oleh orang untuk dititipi barang, maka kita harus menjaganya dengan baik. Kita tidak boleh menguranginya ataupun merusaknya. Jadi, kita memberikan titipan tersebut kepada orang yang dituju dengan keadaan semula, artinya baik-baik saja. Untuk contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari yang lain apa? Contohnya yaitu menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi ataupun rahasia sebuah organisasi ataupun rahasia keluarga. Kita harus amanah, tidak boleh kita membocorkan atau menceritakannya kepada orang lain. Contoh selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan jabatan. Seperti halnya di sini ketua kelas kita yaitu Noval, kita ketika diamanahi untuk menjadi ketua kelas, jabatan sebagai ketua kelas, kita tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Seperti sewenang-wenang kita menyuruh teman kita untuk membeli jajan, padahal itu tidak ada dalam aturan sekolah. Maka itu tidak boleh. Yang boleh seperti apa, Bu? Contoh tidak menyalahgunakan jabatan. Ketika ketua kelas menegur teman-temannya yang tidak piket, itu namanya tidak menyalahgunakan jabatan. Contoh lain yaitu memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah, kita gunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Selain itu, kita gunakan nikmat sehat itu untuk belajar bersama di sini sehingga kita bisa menuntut ilmu dalam keadaan yang sehat. Itu namanya memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yaitu tidak menyontek. Kalau kita menyontek berarti kita tidak amanah. Kenapa demikian? Karena sama halnya kita mengambil hak orang lain. Yaitu berupa apa? Berupa jawaban yang teman kita dapat, yang dipikirkan oleh teman kita. Kita tidak boleh mengambilnya. Kalau kita mengambilnya, artinya kita menyontek, berarti kita tidak amanah. Contoh
yang lain yaitu tidak korupsi. Seperti halnya di sini yang menjadi bendahara yaitu Badriah. Badriah ketika diberi tanggung jawab oleh guru untuk mengambil iuran dan iurannya itu sudah mencapai target yaitu 50.000, sama Badriah dikurangi 2.000 walaupun 2.000, maka itu sama halnya dengan dia korupsi. Jadi tidak boleh korupsi, harus amanah. Contoh lainnya yaitu mengemban tanggung jawab. Ketika kita diberi tanggung jawab oleh seseorang, kita harus mengemban tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh dan amanah. Ketika kita sudah melakukan kegiatan atau perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, maka hikmah apa yang bisa kita ambil? Hikmah yang dalam berperilaku amanah yaitu yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Dipercaya oleh orang lain merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena sebuah hubungan tanpa kepercayaan itu tidak sakral, artinya tidak ada apa-apa. Karena kepercayaan itu merupakan fondasi utama sebuah hubungan. Hikmah berperilaku amanah yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan ataupun lawan. Jangankan kawan, lawan pun bersimpati. Bisa jadi nanti kawan kita akan menjadi teman kita, bukan menjadi lawan kita. Contohnya hikmah berperilaku amanah yaitu dijauhkan dari sifat munafik. Ketika kita sudah amanah, pastinya kita tidak akan memiliki sifat munafik. Selain itu, kita akan disayang oleh Tuhan. Ketika kita sudah disayang oleh Tuhan, maka hidup kita akan sukses dan dimudahkan oleh Allah atas segala urusan yang kita punya. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Cukup sekian, tetap semangat dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.